Warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Assalamualaikum. Baik Bu, mangga silakan. Ya, nama saya Nani dari IFI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bandung. Kita ini diwakili dengan 3 kecamatan. Kecamatan Babakan Ciparai, kalau saya Kecamatan Bandung Kidul, ada Ujung Loa Kidul juga. Tapi Bandung semua, Kota Bandung semua ya. Bandung. Nah, hari ini kita akan membahas tentang antara kemudahan dan kesulitan. Ibu pilih yang mana? Mau yang mudah, mau yang sulit? Bahas ya pemirsa ya. Hari ini narasumber kami ada Dr. Kiai Haji A. Jafar Shodiq MSI. Pak Kiai, maka kalabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya curiga ini adalah jamaahnya Bapak. Ya benar insya Allah. Laresnya. Kelihatan dari putihnya. Tapi asal ya tadi Bapak pakai bodas dah. Bodas. Oh ini kopecina. Kopeana. Aduh, Bon, kita ngobrol-ngobrol ya tentang antara kesulitan dan kemudahan itu seperti apa. Menghadapinya juga bagaimana. Mangga Pak Kiai, kita duduk saja. Iya. Kalau yang namanya orang hidup itu memang selalu Allah kasih cobaan. Ya nggak Bun? Ibu pernah nggak hidupnya tidak mendapatkan ujian atau cobaan gitu? Pernah nggak hidupnya? Ya pasti ada, semuanya juga cobaan dari ibu tuh. Tapi katanya gini, kalau ibu selalu memilih pengennya yang mudah-mudah terus. Pak Kiai mangga silahkan kita dengarkan dulu ya Bun. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita dalam acara Cahaya Kolbu yang kita cintai. Kita selalu mendoakan semoga Cahaya Kolbu, keluarga besar TPRI Jawa Barat semakin diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TPRI Jawa Barat dimanapun berada, di dalam Al-Quran surah Yasin ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal ajwaja kullaha mimma tungbitul ar wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ada senyum, ada tangis, ada kemudahan, ada kesulitan, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang muda, ada yang sepuh. Pak, tapi wajahnya, matanya nggak usah lihat saya. Oh Pak. iya, siap. Kan gitu ya, ada bulan, ada bintang. Kali matahari serang sahabat. Baik, pemirsa TPRI Jawa Barat dimanapun berada, sesuai dengan tema kita, antara kemudahan dan kesulitan. Ya. Dua kejadian ini sampai Allah langsung menurunkan 2 surah. Yang pertama surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Yang kedua surah Ad-Duha. Wad-duha demi waktu duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Dan demi malam tatkala gelap gulita. Biasanya apabila Allah bersumpah dengan sesuatu, sesuatu itu adalah sesuatu yang luar biasa. Wal asri demi waktu asar. Wal lail demi waktu malam. Wan nahar demi waktu siang. Wal fajr demi waktu fajar. 2 waktu yang akan kita bahas. Wad duha demi waktu duha. Wal laili idza saja. Dan demi waktu malam tatkala gelap gulita. Wadduha demi waktu duha, ada kalanya kehidupan kita itu berjumpa dengan suasana seperti di waktu duha. Waktu duha itu adalah waktu yang sangat indah. Moyan raos, beraktivitas enak, kemudian kita baru bangun, badan masih fresh, pikiran masih segar, cicilan can kaemut. Ya karena baru bangun teh. Ya. Wadduha demi waktu duha. Semua yang bekerja rata-rata di waktu itu. Waktu yang sangat nyaman. Artinya apa? Suatu ketika manusia itu akan berjumpa dengan kemudahan. Hidupnya nyaman, usahanya berhasil, rumah tangganya tenang, tentram, kemudian usahanya beruntung,
kemudian rumah tangganya juga sakinah, mawadah, warahmah, fisiknya juga sehat walafiat. Ada kalanya kita berada di posisi seperti itu, tapi kemudian Allah mengingatkan, walaili idza saja, siang akan berganti malam. Suatu ketika akan datang malam yang gelap gulita. Ada kalanya dagang tidak selamanya untung, tapi berjumpa dengan buntung. Dagang dodok, boro-boro batine, dodona pepes. Sanes untung kalah kapepes dodok nate. Ada kalanya kita berjumpa dengan kesulitan. Nah, maka tema kita pada sore hari ini, antara kemudahan dan kesulitan, ada apa di balik semua itu? Ternyata antara kemudahan dan kesulitan, di situ ada ujian Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai, ini tuh ya gini ya. Setiap manusia yang terlahir ke dunia ini itu pasti akan diberikan oleh Allah kemudahan dan kesulitan. Tetapi ada orang yang selalu merasa, ini mah pikirannya aja ya, selalu merasa hidupnya teh sulit aja. Kayaknya nggak pernah ada senang-senangnya, nggak pernah ada mudah-mudahnya gitu ya Pak Kiai ya. Nah, apakah memang Allah itu juga memberikan kepada orang-orang tertentu hal-hal yang selalu sulit begitu? Atau selalu mudah gitu? Baik. Ada surat yang bersamaan diturunkan dengan surat Ad-Duha. Di dalam surah itu kesulitan satu, kemudahan dua. Oh gitu? Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kemudahannya itu dua kali dibandingkan dengan kesulitannya. Artinya apa? Allah sudah mempersiapkan pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu keberkahan bagi mereka yang lulus dalam ujian kehidupan. Oh, begini berarti Pak Kiai ya. Ketika kita mendapatkan kesulitan dalam hidup kita, apapun itu masalahnya Bun ya. Kenapa kita merasa sangat berat menghadapi itu? Ya, tapi kalau udah lepas mah biasa ya Bun ya. Serasa tidak ada yang terjadi apa-apa gitunya, dan kita ketika diberikan kemudahan oleh Allah keluar dari itu biasa wedenya gitu ya. Kan manusia begitu ya. Kenapa kesulitan itu yang menjadikan seorang manusia itu menjadi beban yang sangat berat dalam hidupnya gitu loh Pak? Baik, justru yang menarik banyak orang yang lulus dengan kesulitan, tidak lulus dengan ujian kemudahan. Itu dia. Kalau lagi sulit dia berani bangun di sepertiga malam. Dia angkat tangan, dia bermunajat, dia datang ke gurunya, Pak Kiai, Pak Ajengan, Pak Ustad, beda itu Pak, Ustad, Kiai, Ajengan beda. Iya beda. Pak Kiai, Pak Ajengan, Pak Ustad doain saya. Kemudian dia mau saum Senin Kamis, di tengah-tengah kesibukan dia mau sholat duha. Kenapa? Hidup sedang sulit. Ada masalah dengan suami, mungkin suaminya agak sedikit beralih ke lain hati, naudzubillah ya Bu ya. Itu biasanya seorang perempuan, dia berupaya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Namun tatkala diuji dengan kemudahan, rumah megah, mobil mewah, kehidupan berlimpah ruah, istrinya cantik memikat, uangnya berlipat-lipat, rumahnya bertingkat-tingkat, kemudian mobilnya berkilat, istrinya cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya, saya nggak bilang. Ibu-ibu mah bet ngajarowok opat yang atau bilang ibu-ibu. Iya. Tatkala diuji dengan kemudahan, banyak orang yang lalai, Bu. Iya betul. Sibuk dengan pekerjaan, adan berkumandang, kayak sakedap di. Iya, keheula. Ya, dulu lagi belum punya mobil, pernah berpikir, pernah bermohon, ya Rob, andai kau titipkan kepadaku kendaraan, andai kau amanahkan kepadaku motor, kau amanahkan kepadaku mobil, dan saya langsung cari masjid. Belum punya mobil. Iya. Kalau sudah punya mobil beda lagi. Iya. Kagok dah kabumi ge kabujeng mobil sorangan iya. Oh. Nah, jadi antara kemudahan, antara kesulitan, di situ ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti begini Pak Kiai ya, kalau lihat dari gambaran tadi ya, yang namanya Allah berikan cobaan kemudahan itu justru lebih berat untuk kita. Lebih harus berhati-hati. Harusnya lebih berat dan lebih berhati-hati. Tapi kita harus break dulu ya. Baik, pemirsa kami harus rehat dulu, nanti selepas linkan yang satu ini kita lanjutkan lagi ya, membahas tentang antara kemudahan dan kesulitan. Tetap bersama kami di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa.
Ayah Kolbu hari ini pemirsa ya, antara kemudahan dan kesulitan. Masih ada Dr. Kiai Haji A. Jafar Sodik bersama saya di studio, kita akan lanjutkan lagi ya. Pak Kiai gini ya, kalau seseorang itu mendapatkan kesulitan, kalau tadi dari gambaran Pak Kiai ya, itu kan sangat umum orang tersebut menjadi lebih baik sebetulnya. Karena pelariannya dia itu tiada lain hanya kepada Allah. Sesungguhnya ketika kita mendapatkan cobaan yang susah dalam hidup kita, harusnya kita bersyukur ya. Karena Allah itu sudah meraih kita, benar nggak Pak? Iya, menegur kita, merangkul kita, meraih kita. Kalau dibiarkan saja tentu Allah tidak akan memberikan itu kan? Ya. Oh, Baik. berarti harus bersyukur sekali ya Bun ya. Baik, Ibu ada yang mau tanya? Ibu, ya silahkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mau bertanya, bagaimana sabar untuk menghadapi kesulitan? Karena gampang diucapkan, tapi agak sulit untuk ikhlas. Gitu pertanyaan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sabar. Luar biasa pertanyaannya, bagaimana kita mensikapi kesulitan itu dengan sabar. Di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah tidak akan meninggalkanmu. Di balik kesulitan di situ ada pertolongan Allah. Di balik kemudahan di situ ada anugerah Allah. Maka tatkala diuji dengan kesulitan, solusinya agar ikhlas, paksakan beramal soleh. Ada masalah, paksakan beramal soleh. Bingung keurusan, ambil Quran, paksakan baca Quran. Ada urusan lagi, ada masalah lagi, paksakan berangkat ke majelis ilmu. Ada masalah lagi, ada urusan lagi, paksakan datang ke panti yatim untuk bersedekah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengingatkan. Dalam hadis disampaikan, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal soleh. Kenapa? Fitanan. Di akhir zaman itu akan datang sebuah fitnah. Dan boleh jadi akhir zaman itu sekarang. Di mana di dalam kondisi tadi, dalam kondisi fitnah tadi, kakitoi laili mudlim, bagaikan hidup di tengah malam yang gelap. Kita bisa bayangkan kalau hidup di tengah malam yang gelap, kita bingung melihat mana yang harus kita injak. Mana arah timur, mana arah barat, mana teman, mana lawan, enggak kelihatan. Zaman itu akan datang. Terkadang yang kita kira musuh, terkadang yang kita kira teman, padahal dia musuh. Terkadang yang kita lihat dia orang baik kepada kita, padahal di belakangnya mau menikam kita. Di zaman itu ada orang salah dipuji-puji, ada orang baik dicaci-caci. Kata Rasulullah, di zaman itu yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Banyak orang belum punya apa-apa, rajin ibadah. Tatkala sudah punya apa-apa, lalai ibadah. Nah makanya menghadapi ujian apapun, agar kita sabar, agar kita ikhlas, lawan semua itu dengan amal soleh. Amal soleh. Hati teh ngagurenek teresep. Hati itu nggak nyaman. Jangan diikuti perasaan hati, tapi lawan dengan amal soleh. Apa yang bisa dilakukan saat itu? Yang paling mudah mungkin kalau bagi ibu-ibu ada suami, senyumlah ke suami. Oh itu juga adalah amal soleh. Iya. Nah, atau masalahnya dengan suami, bagaimana saya bisa senyum dengan suami, Pak? Baiklah ya. Artinya lakukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan segera gitu ya. Baik, siapa lagi yang mau tanya? Ibu punten, mikrofonnya bisa dialihkan ke penanya berikutnya ya. Ya, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Eti, mau bertanya Pak Ustadz. Iya. Begini Pak Ustadz, pengalaman saya. Iya, gimana Bu? Silakan. Iya. Gimana Bu? Mau saya bantu Bu? Mau saya bantu? Sini kita ngobrol dulu sedikit ya sama Ibu ya. Gimana Ibu ada masalah di rumah atau di mana? Iya. Atau di keluarga? Iya.
Masalah pribadi. Iya, pribadi. Nah, masalahnya bagaimana? Cerita sedikit aja atau secara garis besarnya boleh ya. Ibu pasti tenang bisa. Selama tahun ini dan mulai bulan September ya. saya sering masuk rumah sakit. Iya. Sering gimana Bu? Sering masuk rumah. Sering masuk rumah sakit. Ibu sakit? Iya. 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 Sering masuk rumah sakit. Baik. Sampai bulan Juli. Sampai bulan Juli. Baik. Terus-terusan masuk rumah. Iya, baik. Pertanyaannya Pak Ustaz, Iya. apakah itu ujian Baik. atau apa Pak Ustaz? Siap. Mangga. Ya, Ibu bersabar nanti didengarkan jawabannya dari Ustadz ya. Mangga, terima kasih banyak. Baik. Nah gitu Ustadz, apa namanya? Memang sering sakit, kemudian juga mungkin juga ya karena aduh kenapa ya saya takut ini satu teguran yang luar biasa juga dari Allah atau apa ini ujian seperti apa? Baik. Sebuah musibah itu terkategori 3. Ya. Apabila kita dalam kondisi taat, dalam kondisi baik, beribadah kepada Allah, kemudian datang musibah itu adalah ujian. Allah ingin menguji kita, Allah ingin mengangkat derajat kita. Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah berkata aku beriman kepada Allah, kemudian Allah tidak menguji keimanan kita? Walaqad fatannal ladina min qablihim. Allah telah menguji orang-orang sebelum kita. Kurang gimana soleh Nabi Ayub. Tapi Allah berikan sakit yang luar biasa sampai berpuluh-puluh tahun. Tapi hebatnya Nabi Ayub, dalam sakit dia nggak minta doa, nggak berdoa untuk sembuh. Oh, iya. Tidak meminta untuk kesembuhan. Iya. Apa yang dia minta? Wa ayyuba idnada rabbahu inni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah tatkala Nabi Ayub bermohon kepada Tuhannya, Rabbi, wahai Tuhanku, cukuplah kemadorotan ini. Nggak ada bahasa minta disembuhkan. Wa anta arhamur rahimin, engkau maha rahman, engkau maha rahim. Setelah itu, wa atainahu ma'ahu mislahum rahmah. Allah kembalikan 2 kali lipat. Tadinya rumah tangganya, istrinya sejahtera, anaknya banyak. Waktu sakit habis semua. Hartanya berlimpah ruah. Cek Sunda mah balatak di mana. Habis semua. Begitu Allah sembuhkan, maka Allah ganti 2 kali lipat. Kalau sebelumnya punya 16 triliun, Sekarang kali 2 jadi kali 2 berapa tuh? Ya, 32 triliun. begitu, Oh, iya. sama dengan saya. Iya sama, nggak jauh beda. Sama, tenang nanti ya, dapat bagian. Ya, Oh, tenang Masya ya. Allah. Berarti begini ya Pak Kiai Ya. ya. Itu adalah buah dari kesabaran kita Ya. menjalani ujian dari Allah. Dan Ibu yang saya tahu sakit itu adalah penggugur dosa. Ya. Penggugur dosa, setiap rasa sakit yang kita rasakan, bahkan bagi seorang mukmin itu kata aja sakedik gini, bagi Kiainya itu teh merupakan Ya. penggugur dosa ya. Ada penyakit, ada dosa yang tidak diampuni kecuali dengan sakit. Masya Allah tuh Bu. Nah makanya yang pertama tadi, kejadian itu boleh jadi ujian kalau kitanya soleh. Yang kedua boleh jadi teguran. Mungkin selama ini kita suka tahajud, tiba-tiba kita berkurang tahajudnya. Mungkin selama ini kita rajin saum Senin Kemis, tiba-tiba karena ada nikmat, karena ada sesuatu, kita berkurang saumnya. Allah tegur dengan penyakit itu agar kita kembali. Nah yang ketiga, naudzubillah, persekot siksa. Kalau kita memang jauh dari Allah, tak pernah ibadah kepada Allah, Allah datangkan sebuah musibah sebagai bentuk persekot siksa. Karena siksa sebenarnya nanti di akhirat. Oh, Begitu. Bu, insya Allah kita mah para ahli ibadah ya. Jadi ini merupakan satu anugerah sebetulnya untuk membersihkan diri kita sebetulnya. Masih di acara yang menenangkan hati dan menyejukkan jiwa ya, Cahaya Kolbu hari ini antara kemudahan dan kesulitan. Kita lanjutkan lagi pemirsa, bersama saya masih ada Dr. Kiai Haji Jafar Shodiq MSI ya. Kita lanjutkan tentang kemudahan dan juga kesulitan. Itu dua-duanya ujian yang luar biasa sebetulnya dari Allah ya. Baik Ibu yang di studio yang mau tanya lagi boleh. Ibu ya, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maria
Pak Ustadz Kiai mau bertanya bagaimana cara menyikapinya dalam kalau di mulut ya dalam musibah itu ikhlas, ridho gitu. Tapi kalau di hati masih ada gitu, di hati itu ganjalan masih ada sakitnya gitu. Bagaimana Kiai supaya kita di hati sama di mulutnya sama gitu? Ya, baik Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakitnya tuh di sini. Baik. Seorang ulama besar, Asyikh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau sampai membuat 300 bait hikam. Kalimat-kalimat nasihat, tujuannya untuk apa? Agar kita menjadi pribadi yang muwafaqah. Pribadi yang muwafaqah itu ya tarokabul hal wal maqal wal i'tiqab. Sama antara ucapan, perbuatan dan hati. Karena ada orang yang ucapan dan perbuatannya sama tapi hatinya tidak sama. Aku cinta padamu. Dia lakukan perbuatan cinta itu dengan berjuang, dengan berkorban. Tapi di dalam hatinya ada wanita lain teh. Oh, will. Apa will ya? Will. Wanita idaman luar. Lain. Oh lain. Kalau pil? Pria idaman lain. Pil mah landong Pak. Landong. Nah baik, jadi subhanallah. Pribadi yang muwafaqah ini yang luar biasa Bu. Lisan berkata bahagia, tubuh mengekspresikan kebahagiaan, hati pun harus bahagia. Jadi sebetulnya harus sejalan ya? Harus sejalan. Tindakan, lisan, dan hati itu. Ada orang yang kelihatannya gembira karena jalan-jalan, dia ke tempat wisata dan sebagainya. Itu pasti gembira tuh Pak, ya. Hati juga gembira pasti. Kadang-kadang ada yang dia gembiranya itu sesaat. Tiba-tiba ujung-ujung ngahulang deui gitu. Butikan hutang. Butikan Iya, kedah dibayar. Baik. Jadi Ibu, agar muwafaqah, salah satunya tumbuhkan rasa cinta itu hanya kepada Allah. Terkadang Allah ambil dulu apa yang kita cinta. Apa yang kita suka. Ibu dikasih hadiah oleh suami. Bukan yang mahal. Hanya sebuah mobil yang harganya 1 M. Ember. Mahal ya? Ember. Iya. Dikasih hadiah mobil. Suatu ketika mobil itu diambil Allah. Mungkin hati merasa kehilangan. Tapi itulah cara Allah. Allah ambil dulu mobil itu. Allah ambil dulu barang yang kita sukai itu. Allah ambil dulu orang yang kita cintai itu. Untuk apa? Agar kita tahu bahwa yang kita cintai bukan barang itu. Bukan orang itu. Tapi yang kita cintai adalah Allah yang menitipkan semua itu. Kalau kita sudah maksimal cinta kepada Allah. Apapun akan kita lakukan untuk berkorban di jalan Allah. Para syuhada tatkala tahu akan menghadapi kematian dalam berperang. Dalam perang Uhud atau perang Badar. Dia tersenyum. Dia bahagia, dia semangat, bangun lebih pagi. Padahal tahu dia akan meninggal. Kenapa? Karena meninggalnya dalam keadaan fisabilillah. Itulah buah cinta. Bu, suami ibu dulu karena cintanya ke ibu. Ibu teh orang kampung. Ngalangkungan kalembur teh kedah ngalangkungan sawah. Da caroge teh angkat atuh ka ibu nepangan. Mapai jalan satapak. Ngajug-jug. Kahiji lembur. Teu karasa capekna. Naon margina? Aya nu diteang. Apa yang diteang? Nu dipika cinta. Nah kalau hidup sudah karena Allah cintanya Bu. Bahagianya, senangnya. Apapun yang terjadi yang dilihatnya Allah. Sakit. Yang dilihat bukan sakitnya. Tapi Allah yang menguji sakit. Berarti begini ya. Apakah ini berarti seperti ini? Ketika seseorang yang lisannya dengan sikapnya sama. Tetapi hatinya masih menyimpan sakit. Apakah itu berarti dia itu belum full cintanya kepada Allah? Ya. Oh iya. Masih Jawabannya ada kotoran. Masih ada kotoran. Ternyata. Dan kotoran hati itu bisa dibersihkan. Ya. Inna likulli syai'in siqalah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Wasiqalatul qulub bidikrillah. Pembersih hati adalah dengan zikir kepada Allah. Ya. Tanya Bu, sehari berapa kali kita zikir kepada Allah? Itu masalahnya. 33 kali 3 kali 5. Ya. Itu minimal ya Bu. minimal itu. Tapi mungkin kita harus lebih banyak ya Bun. Biar hati kita menjadi lebih bersih lagi. Nah ibu-ibu matos bararesi atau bararodaski ya surabdi oge. Kantos haraji. Kantos haraji. Aduh Masya Allah. Baik, Ibu ada yang mau tanya lagi? Ya, mangga silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya Ibu wabarakatuh. Nok. Mau bertanya Pak Ustadz. Iya. Bagaimana menghadapi kesulitan supaya kita menerima dengan ikhlas? Hatur nuhun. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang bertanya pasti Bu Haji ya. Ya. Yang Apa bertanya dia mah pasti alumni Bu- Haji Hungkul Oh, ay iya. Bapak. Bu Hajah, Pak. Bu Hajah. Hajah, ya. Ya. Hajah. Baik, bagaimana agar kita menghadapi kesulitan itu bisa ikhlas? Ikhlas itu beramal karena Allah, ridho akan ketetapan Allah, sabar untuk Allah, syukur untuk Allah. Komponen-komponen ini kuncinya ada dalam sejauh mana kita mengenal Allah. Maka orang yang sudah sampai di makom muraqabah, sampai di makom musyahadah, sampai di makom muhadharah, ia akan mampu menghadirkan Allah dalam hidupnya. Tadi ibu diuji dengan sakit. Bukan sakitnya yang dilihat, tapi ia mampu menatap Allah yang menguji kita dengan sakit. Makanya tatkala ingin sembuh, tidak hanya datang ke dokter, tapi datang kepada Allah. Ibu datang ke dokter, dokter malah nanya, ibu sakit apa? Kenapa? Dokter tidak tahu, karena bukan yang punya tubuh kita. Iya. Maka dia mengdiagnosa. Tapi kita datang kepada Allah, nggak usah curhat. Terus tahajud teh Gusti, abdi teh lalinu, teu kedah. Abdi teh nyeri sirah teu kedah. Allah tahu apa yang ada dalam tubuh kita. Cukup kita minta kepada Allah, sehatkan lahir kami, sehatkan batin kami, sehatkan rumah tangga kami, sehatkan kehidupan kami, sehatkan ekonomi kami. Jadi kuncinya ada dalam sejauh mana kita mengenal Allah. Begitu. Iya, baiklah. Berarti Ibu sudah kenal dengan Allah? Ibu nguping da ya walaranana kumaha Ibu. Ibu sudah kenal dengan Allah? Oh, insya Allah, walaranana insya Allah ya. Gaduh kartu anggota. Gitu leresnya. Yang penting mah kita berteman dengan masalah, Bu. Itu kita bisa berteman dengan masalah, pasti jadi baik-baik aja ya. Ya. Kalau kita menjadi musuhnya masalah, pasti tidak baik-baik saja. Itu menurut Ya. saya begitu Jadi ya. masalah itu Gampang. ditemanin gitu. Iya, jadi teman aja sudah. Yuk teman yuk gitu ya. Kita hadapi yuk. Damai yuk gitu ya. Iya. Baik Bu, ada yang mau tanya lagi Bu? Ada lagi enggak? Oh baik. Mangga, punten. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu Nani. Pak Ustadz Badenaros. Mohon. Upami natepan sok tara malaweng gitu tak Pak Ustadz. Sok tara malaweng atau sok malaweng Sok Bu? malaweng gitu. Sok malaweng, iya. Tah, hoyong teu malaweng teh kumaha tak Pak Ustadz. Mohon. Iya. Mohon gitu. Baiklah Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Siap. Meh teu malaweng kumaha katanya Pak Ustadz? Baik. Teu malaweng itu berarti nggak khusyuk ya. Iya. Untuk khusyuk dalam sholat, yang pertama berlindung kepada Allah dari sang penggoda. Karena setiap detak jantung, setiap keluar dan masuknya napas, penggoda itu selalu ada Bu. Dan hebatnya sang penggoda itu yuwas wisupi sudurinas minal jinnati wannas. Ada orang mau berangkat ke pengajian sudah ikhlas, baru melangkah kaki, ada yang berbisik dalam hati untuk ria. Dan yang menarik teh, ibu-ibu berangkat ke pengajian, lupa pamitan kepada suami tetap berangkat. Tapi lupa ketinggalan HP balik lagi. Sahur ibu-ibu teh itu gue banget Ustadz. Nah, jadi yang pertama berlindung kepada Allah. Maka ada doanya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Nggak bisa doa itu baca ayat qul a'udzu birabbin nas. Tidak bisa itu minimal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak bisa itu minimal sebut Allah. Tidak bisa nyebut Allah maka kabibinaan. Kabina-bina teh. Berdoa sebelum sholat, yang pertama. Yang kedua, harus paham yang kita baca. Usahakan. Yuswa ibu sabar tahun, ayah 40-an? 37. Oh 37. Ya, 73 berarti ya. Baik, saya juga 25, 52. Minimal Bu, hafalinlah makna sholat itu. Gitu ya. Insya Allah dengan paham yang kita baca, hadir hati kita dengan memahami bacaan itu, memahami gerakan itu, mual malaweng. Inna sholati, ya Allah sholatku. Wa nusuki, ya Allah hidupku. Wa mamati, matiku. Wa mahyaya, seluruh kehidupanku. Lillahi rabbil alamin.
disanggakeun ka Gusti, ya Allah, Gusti nu gaduh abdi tengah gaduh-gaduh. Di situ saja udah hadir hati kita. Betul. Belum dalam duduk di antara dua sujud. Robbig firli, ampuni dosa-dosaku. Sing anca Bu maosna teh. Tong jiga nu hoyong update status Robbig firli orang jangan. Nikmati tiap bacaan ya, itu insya Allah akan membuat kita khusyuk begitu. Iya, harus ingat aja Bu, kita teh lagi sholat ya. Jadi nuju sholat teh sing emut abdi teh Gusti abdi teh nuju sholat. Kalau tidak ingat itu pasti kemana-mana, popoyan dan lain sebagainya ya. Baik, ada yang mau tanya lagi Bu? Iya, punten Bu mikrofonnya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Kiai, mau bertanya. Ya. Begini Pak Kiai, gimana caranya mempercayai sama orang yang suka bohong? Bohong, kamu tukang bohong. Sekian, terima kasih. Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang membuat orang tidak dipercaya itu pembohong. Pembohong, iya betul. Makanya sulit kita percaya kepada orang yang Pembohong. berbohong. Maka hati-hati dengan bohong. Jauhi sifat bohong. Untuk apa berbohong? Begitu ya. Salah satu tanda orang munafik itu, ayatul munafik, ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, ida hadasa kadaba. Kalau dia berbicara, berbicaranya itu bohong. Dan orang kalau sudah berbohong tidak akan dipercaya lagi. Dulu ada seorang pengembala, dia senangnya berbohong bahkan ngeprank. Jadi ngeprank itu dari dulu sudah ada Bu. Dia teriak-teriak bahwa ini ada macan, ini ada yang akan memakan saya, ini ada harimau. Orang-orang udah datang mau menolong. Dia malah ketawa sambil nunjuk-nunjuk. Kabobodonya, udah nggak ada apa-apa, saya ngerjain aja. Yang kedua dia begitu lagi, orang datang lagi. Pas yang ketiga benar-benar macannya datang, nggak ada yang datang itu orang. Pasti ya sih nggak bohong deh. Begitu teh. Iya, jadi jangan suka berbohong. Emang sulit ya Pak ya? Sulit. Kalau Ketika kita sudah bertemu dengan orang yang membohongi kita, Bun, saya juga sama susah untuk Dia mau kembali jujur percaya. juga kita udah nggak. Iya, sudah tidak respect. nggak Tapi percaya. itu berarti kita berdosakah kepada orang itu karena kita tidak lagi apa ya? Kalau percaya mah hanya kepada Allah ya Bu ya. Jangan percaya ke manusia. Orang Itu yang suka berbohong itu salah satu bentuk kebodohan. kebodohannya Dalam dia. Al-Quran wa arij anil jahilin. Jaga jarak, jauhi. Oh jadi orang-orang boleh ya? yang bodoh. Jadi boleh kita Boleh menjauhi, kita menjaga menjauhi, jarak. menghindari. Baiklah, kita akan kembali lagi nanti ya setelah selingan yang satu ini tetap bersama kami di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Baik pemirsa, antara kemudahan dan kesulitan ya, kita membahasnya tentang itu. Kalau saya melihat kesulitan itu ya, mungkin hidup kita itu kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang lain, kok kayaknya nggak ada apa-apanya. Misalnya saudara-saudara kita yang di Gaza gitu, itu luar biasa ujiannya. Waduh luar biasa. Bu, kita mah belum tentu kuat ya menghadapi ujian yang sebegitunya ya. Terus belum lama ini juga ada bencana yang luar biasa, entah itu banjir, tsunami atau apa. Bayangkan ketika seseorang itu yang sedang berkumpul dengan keluarga tiba-tiba harus kehilangan ayah ibunya atau anaknya secara tiba-tiba, dan itu karena bencana yang begitu besar Pak Kiai. Nah ini ya, kalau seseorang itu mendapatkan kesulitan yang besar, ujian yang begitu besar dari Allah, sebagai manusia sangat wajar pemulihannya tuh susah Pak Kiai. Betul. Bagaimana kemudian Islam itu mengajarkan kita agar bisa cepat sembuhnya gitu loh Pak Kiai. Baik. Yang pertama yakin tidak ada yang terjadi kecuali di situ ada desain Allah. Yudabbirul amro minas sama, semua urusan itu diatur oleh Allah. Yang kedua yakin balasan yang Allah siapkan. Ajrun karim, ajrun adim. Orang yang sabar, orang yang lulus dari ujian, udah Allah siapkan reward. Ina idomal jaja min idomil bala. Besarnya balasan sebanding lurus dengan besarnya ujian. Berarti ujian-ujian itu yaitu tadi. Ya. Dari satu ujian atau kesulitan akan ada dua kemudahan. Oh Masya Allah ya. Baik pemirsa, tidak terasa juga waktu kita sudah habis hari ini ya. Membahas tentang kemudahan dan kesulitan. Itu dua-duanya adalah ujian dari Allah yang harus kita hadapi. Tinggal bagaimana kita menghadapinya, bagaimana keyakinan kepada Allah,
Di situ justru ujiannya. Apakah itu kemudahan ataupun juga kesulitan? Sama, itu adalah ujian yang berat untuk kita ya. Baik Pak Kiai, waktunya sudah habis, kita tutup dengan doa. Mangga silahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami berlindung kepadamu dari bermohon. Selain hanya bermohon kepadamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari berharap. Selain hanya berharap ridhomu ya Karim. Kami berlindung kepadamu dari bergantung. Selain hanya bergantung akan pertolonganmu ya Rahman. Ya Allah, tolonglah kami dalam urusan rumah tangga kami. Amin ya Allah. Amanahkan kepada kami kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Tanamkan di hati kami rasa cinta karenamu ya Allah. Amin. Kami sangat mencintai pasangan kami. Kami sangat mencintai putra putri kami. Kami sangat mencintai kedua orang tua kami. Tanamkan rasa cinta itu karenamu ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabb, lahirkan dari kami keturunan yang soleh dan solihah. Amin ya Allah. Anak-anak yang menjadi investasi dalam kehidupan kami. Amin. Baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Tatkala kami menatap ke atas yang ada hanya tanah merah. Ke sekujur tubuh yang ada hanya kain kapan dan kapas. Saat itu tidak ada yang kami harapkan kecuali doa dari anak-anak kami yang soleh. Solehkan putra-putri kami ya Amin, ya Allah. Allah, amin. Muliakan kehidupan kami ya Rahman. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Kiai hatur nuhun pisan. Ibu-ibu terima kasih, jazaka oge hatur nuhun, dan pemirsa terima kasih juga Anda yang sudah menyimak Cahaya Kolbu. Kita tutup kebersamaan kita sampai di sini. Sampai jumpa lagi di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di banyak malam aku berdoa karena diri ini terus merasa bagai tanah lumpur yang bernoda. Tiada bersih hanya penuh